A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wal Mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa. Amma ba'du, kaum muslimin pemirsa di mana berada, bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang serta apapun. Dengan harapan tentunya mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kekuatan, kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah SWT, sehingga dengannya bisa kita istiqamah beriman bertakwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka tentunya mudah-mudahan kita menjadi hambanya yang senantiasa bersyukur kepadanya. Salawat dan salam tu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita hatur curahkan keharibaan junjungan alam Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga dengan seringnya kita bersalawat kepadanya, senantiasa kita dijadikan oleh Allah SWT sebagai hambanya yang kelak akan memperoleh mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin pemirsa dimanapun berada, Allah Subhanahu wa taala ialah zat yang agung, zat yang mulia, satu-satunya Tuhan yang hak disembah. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada ini maka kecintaan kita kepada Allah adalah yang utama daripada lainnya. Maka sesuai dengan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara yang barang siapa memiliki 3 perkara ini, maka akan meraih manisnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu di antaranya baginda Rasul bersabda, maka orang harus mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada cinta kepada lainnya. Ayyakuna Allah wa rasuluhu habbu ilaihi mimma siwa. Mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada lainnya. Kaum muslimin rahimakumullah, maka cinta kepada Allah adalah yang prioritas, adalah yang utama. Kemudian setelah itu cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu ada sekelompok orang yang mana orang ini mengaku bahwa dia cinta kepada Allah tapi tak cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian turunlah ayat Al-Qur'an, yaitu surah Ali Imran ayat yang ke-31. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan Muhammad, kalau kau memang betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, kata Nabi Muhammad SAW, maka yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum, Allah akan mencintainya. Bukan saja Allah mencintainya, tapi Allah juga akan mengampuni dosa-dosanya. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, lagi Allah Maha Kasih dan sayang kepada hambanya. Kaum muslimin rahimakumullah, maka kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulnya mesti harus melebihi kecintaan kita kepada lainnya. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq bersama baginda Rasulullah SAW dalam kisah hijrahnya, dalam suatu tempat, dalam suatu keadaan, Abu Bakar As-Siddiq
radhiyallahu anhu bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kelelahan, maka kemudian singgah di suatu gua yang mana gua itu tak berpenghuni. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelelahan bersama Abu Bakar pada saat itu, maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan kepalanya di paha Abu Bakar karena kecapean, karena kelelahan, kemudian beliau tertidur. Kaum muslimin, pemirsa dimanapun berada, apa yang terjadi? Maka kemudian ada seekor ular yang menghampiri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian menggigitnya. Kaum muslimin rahimakumullah, pemirsa dimanapun berada, maka apa yang dirasakan oleh Abu Bakar As-Siddiq pada saat ular menggigitnya yang begitu sakit terasa, maka ini tidak berarti apa-apa dibandingkan kecintaannya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Maka dia tahan rasa sakit itu karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar khawatir kalau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terbangun karena gerak-geraknya, karena kesakitannya akibat digigit ular itu tadi. Maka ini merupakan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kecintaan itu diraih, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya kita raih, maka nikmat iman akan terasa lezat, akan terasa manis, akan terasa sungguh luar biasa nikmatnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah gambaran bahwa mestinya kita sebagai umat muslim, umat yang beragama Islam, umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya menjadikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah yang prioritas dibandingkan kecintaan kita kepada lainnya. Kaum muslimin pemirsa dimanapun berada, maka kita jadikan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan kita daripada yang lainnya. Pemirsa dimanapun berada, pemirsa Siak TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Pemirsa Siak Televisi dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Muhammad Hussein Abror SPD dalam Khazanah Ilmu. Maka yang kedua, agar kita meraih kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, agar kita meraih kenikmatan iman, kelezatan iman, manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Hendaklah mencintai seseorang, tidak mencintai seseorang itu kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak benci karena seseorang, tidak cinta kepada seseorang, tapi semuanya itu dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah yang kedua daripada ciri-ciri orang yang akan meraih lezatnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dimanapun berada, maka kalau kita ingat ada seseorang yang kemudian pergi ke salah seorang dokter, kemudian dia menanyakan tentang dirinya, wahai dokter, aku ini sakit apa? Ternyata dokter bilang bahwa dia terkena sakit lambung dan segala macamnya. Apa akibatnya dokter? Apa yang menyebabkan sehingga kami berakibat seperti ini? Maka sesungguhnya kamu itu dikarenakan telat makan. Ini sebagian daripada contoh bagaimana kita mencintai seseorang
karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang tersebut kemudian karena apa yang disampaikan oleh dokter tadi, maka dia akan berpikir dan akan memperbaiki pola makannya, pola kehidupannya, bagaimana dia akan menjalani kehidupan hidup sehat setelah didengar daripada dokter bahwa dikarenakan hal-hal keterlambatan, kelalaian menjaga pola makan. Maka kemudian orang ini akan menjaga dirinya sendiri karena biar tidak jatuh lagi kepada lembah yang sama, yakni jatuh sakit. Maka orang ini akan mencintai dirinya melebihi daripada yang lainnya karena menjaga kesehatan itu tadi. Kaum muslimin rahimakumullah, pemirsa dimanapun berada, maka kecintaan kepada seseorang hendaknya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang utama. Kemudian mencintai seseorang itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Siak TV dimanapun berada, maka inilah kajian yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW melalui sabdanya, sehingga kita bisa tahu, kita bisa mengerti bagaimana kita mencintai siapapun, seseorang, siapapun mereka, keluarga atau teman kita, maka kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi ciri orang akan meraih manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an anqadahu Allahu minhu kama ayyakraha ayyulqa finnar. Pemirsa, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan pengertian kepada kita semua bagaimana beliau mengajari kita, memberikan ilmu kepada kita untuk kita benci kepada kekufuran, untuk kita benci kepada kekafiran, sebagaimana yang telah Allah selamatkan dia setelah dia bila mana termasuk orang yang mu'allaf, maka berarti Allah telah mengangkatnya dari jurang kecelakaan menuju kepada kemuliaan, kebahagiaan, bukan saja di dunia tapi sampai kelak di akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Syekh Abdul Qadir Jailani menyampaikan dalam sebuah ungkapannya, orang yang di dalam hatinya ada sedikit keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, kalaupun dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat ke dalam nerakanya karena dosa-dosanya, maka karena setitik keimanan itu niscaya akan Allah keluarkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, akan Allah angkat dari kesengsaraan, siksa yang begitu pedih, siksa yang begitu menyiksa di hari kiamat kelak daripada siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini tentunya Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk kita, untuk kepada kita semua agar menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya dalam hal ini kita senantiasa mengangan-angan mentadaburi Al-Quran sebagai firman Allah, kalamullah Al-Qadim. Maka inilah yang kemudian menjadi peringatan bagi kita untuk kemudian kita renungkan pada masa hari ini, mumpung masih kita diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana keimanan kita, maka keimanan kita ini akan menjadikan kita kelak selamat di dunia maupun di akhirat.
kaum muslimin dimanapun berada, pemirsa Siak Televisi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang begitu singkat ini. Maka mudah-mudahan yang singkat ini tentunya bermanfaat bagi kita semua, sehingga mudah-mudahan kita semua dapat meraih kemuliaan yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan saja di dunia tapi sampai nanti kelak di akhirat mendapatkan keuntungan keselamatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga yang singkat ini bermanfaat. Maka kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kebenaran datang daripada Allah, kekurangan, kekhilafan, ketidaksempurnaan semata datang daripada hamba Allah kami yang dhaif, yang lemah. Maka mohon maaf, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.